Halo guys, jumpa lagi dengan channel saya. Kembali lagi di Jerupong Klasik ya. Pada video kali ini saya mau membahas dan mengupas tuntas ya filosofi kehidupan yang berkaitan dengan pohon kelapa. Seperti kita tahu bahwa pohon kelapa itu posisinya yang jelas tinggi ya. Jadi diibaratkan kalau kita mau mencapai ya sebuah ketinggian atau meraih sesuatu yang tinggi, itu ada lebih baiknya kita memakai filosofi pohon kelapa. Jadi kalau kita mau memanjat ya ke tempat yang tinggi, itu tentunya membutuhkan suatu keahlian atau keterampilan. Namun ada juga yang menggunakan alat ya, alatnya seperti tangga. Namun kalau memakai tangga itu kita akan menemui anak tangga, ada yang dipegang, ada yang diinjak. Nah, pada akhirnya di ujung tangga itu kita akan menemui ruang kosong ya. Jadi tidak akan menemukan sesuatu hasil. Beda lagi kalau kita mau mencapai ketinggian, kita ibaratkan dengan filosofi pohon kelapa, kita panjat pohon kelapa. Dan tentunya harus dengan keahlian atau keberanian ya. Karena memanjat pohon kelapa tidak semudah apa yang kita bayangkan. Namun di atas banyak hal-hal yang akan kita temui dan sangat membuat kita wah, dan di situ banyak sekali yang dapat kita ambil manfaatnya, filosofinya. Mulai dari pohon kelapa itu disebut dengan gelugu. Nah, gelugu pun bisa dimanfaatkan sebagai ya, tiang ya, karena keuletannya dan tekstur pohon kelapa itu memang indah dan bagus, kuat. Kita naik lagi setelah kita memanjat dan berhasil sampai ke puncak. Tentunya kita akan menemui di situ ada batang ya, pelepah. Bahasa Indonesianya pelepah. Kalau istilah Jawanya papah. Papah wit kambil ya, kelapa. Kita akan menemui pelepah dan di situ ada daun kelapa. Kalau masih muda itu disebut dengan janur. Kalau sudah hijau dan sudah tua disebut dengan kelaras. Di balik kelaras itu ada sebuah tulang ya, tulang daun yang memanjang dan itu disebut dengan lidi. Kalau lidi itu dipotong kecil-kecil bisa bermanfaat dan disebut sebagai piting. Daunnya pun bermanfaat, bisa untuk atap rumah juga bisa. Nah, kita kembali lagi ke piting tadi atau lidi. Lidi itu mengandung makna. Kalau dalam jumlah satu, lidi tentunya akan mudah dipatah dan mudah dihancurkan karena dia hanya sendiri. Namun bila mana lidi itu berjumlah banyak dan bersatu, niscaya kita tidak akan bisa untuk mematah-matah lidi yang telah bersatu itu. Ibarat kata, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dari batang ini banyak sekali manfaat filosofi kehidupan yang dapat kita ambil. Kalau yang disebut dengan belara ya, belara itu masih komplit dengan batangnya. Ini kalau zaman dahulu bisa untuk membuat atap rumah juga bisa ya, seperti gubuk lah, minimal gubuk. Setelah kita membahas daun atau belara, kita akan menemui lagi yang namanya ontong ya. Ontong itu
sebuah pelepah yang membungkus atau bakal buah kelapa. Itu bisa kita manfaatkan sebagai, kalau zaman dahulu, untuk membuat perapian atau penerangan ya. Bisa untuk oncor ya. Kalau zaman dahulu itu nenek-nenek kita, kakak kita itu membuat oncor dari ontongnya itu tadi. Nah, yang dibungkus itu adalah bakal ya, bakal buah kelapa. Nah, dari bakal buah kelapa itu banyak sekali terdapat biji yang nantinya bisa jadi kelapa. Filosofinya, jadi tidak semua dari sekian banyak bakal buah atau bakal kelapa itu semua jadi. Karena di situ akan mengalami sebuah proses ya, di mana dia saling berkompetisi ya, mencari suplai makanan atau gizi supaya dia bisa terbentuk menjadi sebuah kelapa. Bila mana yang satu jadi, yang satunya tidak, dan bahkan ada yang tidak jadi sama sekali, atau dari sekian banyak itu hanya beberapa biji atau buah yang jadi sebuah kelapa. Di filosofi kehidupannya, tidak semua apa yang kita inginkan atau benih yang kita tanam itu semuanya jadi atau tumbuh dengan baik menjadi sebuah pohon kelapa. Jadi itu sudah proses alam, memang seperti itulah kehidupan. Lalu kita naik lagi dan kita akan menemui janur, daun yang masih muda. Janur ini banyak sekali manfaatnya, terutama di kehidupan atau upacara adat tradisional ya, khususnya di Pulau Jawa. Ada ya, itu seperti pada waktu mantu ya, pernikahan itu menggunakan janur. Banyak sekali menggunakan janur. Kenapa dia memilih janur? Karena janur itu memang zaman dahulu kala itu artinya banyak sekali ya. Janur, janining nur ya, jadi cahaya. Dari situlah kita akan menemui lagi sebuah mayang ya. Kalau kalau kembang mayang itu di Jambi. Kita kembali ke bakal buah kelapa. Nah, itu kalau yang jadi nantinya akan jadi sebuah kelapa. Kalau yang tidak jadi dan jatuh itu disebut dengan bulu. Nah, kalau setengah kambil atau belum jadi kelapa, dia akan disebut dengan cengkir. Prosesnya pun mempunyai nama sendiri-sendiri ya. Kalau masih kecil dalam bentuk biji, dia jatuh disebut dengan bulu. Kalau sudah agak kuat dan dia mau bakal menjadi sebuah kelapa disebut dengan cengkir. Kalau sudah tua mau jadi kelapa disebut dengan degan. Degan pun banyak sekali manfaatnya seperti yang kita ketahui. Nah, setelah degan melalui proses alami akan menjadi sebuah kelapa. Kelapa itu banyak sekali manfaatnya, bisa kita ambil. Namun untuk memproses sebuah kelapa menjadi olahan atau masakan itu kita perlu proses untuk mengupas ya. Dengan pada saat mengupas pun kita temui hal baru. Jadi kita akan menemui kulitnya, disebut dengan sepet ya. Kalau istilah Jawa sepet pun banyak manfaatnya. Lalu kita akan menemui batok. Setelah menemui batok,
kita akan menemui kelapa. Nah, kelapa di situ juga ada airnya. Jadi kalau kita manfaatkan sari-sarinya, banyak sekali manfaatnya. Begitu juga dengan kehidupan. Untuk mengambil ya, untuk mencapai sesuatu itu kita membutuhkan proses yang tidak instan. Jadi kita harus mengupas sesuatu yang terbungkus, kita kupas, itu pun dengan cara yang benar. Kalau tidak dengan cara yang benar pasti akan beda hasilnya. Setelah kita kupas, kita akan menemui serabut itu tadi. Serabut kita ketemu dengan kelapa. Kelapa banyak sekali manfaatnya. Semakin tua sarinya juga semakin banyak, dan itu akan membuat rasa masakan menjadi lebih gurih, alami.